warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih, antusias sekali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk saya untuk berbagi praktik baik yang saya dapatkan dari pengimbasan 2 hari kemarin saat saya di SMK Negeri 58 dan SMA Negeri 61 Pondok Bambu. Untuk yang pertama kali kepada yang terhormat Ibu Yeni Indratno, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut, sehingga ya banyak sekali dampak positif yang bisa saya terapkan terutama di kelas saya ya Ibu. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman mau mendengarkan semua materi yang saya dapatkan selama 2 hari tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan di sini ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih banyak yang tingkat pemahaman dari materi yang akan saya sampaikan lebih. Mungkin saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Di sini saya barangkali masih ada kekurangan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Oke? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya presentasikan apa yang saya dapatkan selama 2 hari tersebut. Mudah-mudahan berguna. Untuk yang saya dapatkan kemarin adalah materi yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu yang kita tahu itu berasal dari kata difference kalau bahasa Inggris, yang artinya perbedaan. Nah, di sini pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menciptakan kesetaraan belajar untuk semua siswa dan menjembatani kesenjangan pembelajaran. Di sini artinya bahwa seperti yang kita ketahui bersama, semua anak di dalam kelas kita itu mempunyai perbedaan, mempunyai gaya belajar bahasa yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar dengan gaya belajar visual, berarti dia bisa mengamati, melihat. Ada yang bisa cara gaya belajar auditori, berarti mendengar. Ada yang bisa pembelajaran secara kinestetik, berarti dia melibatkan gerakan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kita bisa menjembatani kesenjangan antara gaya belajar murid yang auditori, visual, ataupun yang kinestetik, maka dari kementerian itu mengeluarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi semuanya kita berpusat kepada murid. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Murid itu tapi di sini murid kalau kita berdiferensiasi biasanya kan kita menggunakan cara berdiskusi. Nah, di situ kita tidak boleh mengelompokkan anak auditori, visual, kinestetik. Itu tidak boleh. Nah, yang kita perbolehkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu kita berpatokan standarnya itu adalah dari asesmen awal. Jadi kan kalau Bapak Ibu baru masuk, biasanya kan memberikan anak-anak pertanyaan pemantik. Nah, setelah pertanyaan pemantik, Ibu Bapak pasti memberikan asesmen awal. Nah, dari situ Bapak dan Ibu bisa membedakan mana murid yang paling pintar, mana yang penyerapannya hanya sedang-sedang saja, mana yang paling rendah. Nah, itu yang akan kita klasifikasikan berkelompok untuk berdiskusi. Itu contohnya seperti itu. Nah, di sini menjembatani kesenjangan artinya adalah menjembatani kesenjangan pembelajaran antar siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi dengan adanya kesenjangan itu kita bisa meminimalisir supaya murid-murid kita tidak nilainya terlalu buruk. Nah, ada kesetaraan belajar, menciptakan kesetaraan belajar untuk semua siswa agar tidak ada yang tertinggal. Ada yang bisa nyerap daya serapnya cepat, ada yang lambat, tapi
walaupun cepat atau lambat, pada akhirnya murid-murid kita bisa menguasai materi yang hari itu kita berikan. Nah, manfaatnya seperti yang tadi saya bilang, manfaat pembelajaran berdiferensiasi adalah pertumbuhan yang sama untuk semua siswa. Walaupun gaya belajarnya itu berbeda-beda, pertumbuhannya bisa sama untuk semua siswa. Yang kedua, pembelajarannya lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi. Konten yang dipersiapkan sesuai dengan preferensi dan minat siswa. Nah, nanti Ibu Bapak, guru, pasti kalau mau menyusun modul ajar, itu kita harus menyiapkan untuk proses pembelajaran konten, proses, dan produk. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, 4 faktor dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Konten adalah materi pelajaran disesuaikan dengan penguasaan siswa, memastikan setiap siswa mendapatkan informasi yang relevan. Konten ini misalnya gini nih, Bapak Ibu mau memberikan materi tentang hak dan kewajiban misalnya. Nah, kita berikan konten dulu ke anak murid berupa misalnya video yang kita setting dulu ya Bapak Ibu ya, video tentang hak dan kewajiban ataupun buku-buku yang relevan tentang hak dan kewajiban itu bisa menjadikan kita untuk membuat sebuah konten video. Bapak Ibu pasti biasanya kan udah paham kalau pakai infocus, terus nanti disorot ke layar kan nanti anak murid bisa lihat video, itu artinya konten. Pembelajaran secara konten. Yang kedua adalah proses. Nah, yang proses adalah metode pengajaran yang tepat diterapkan untuk setiap siswa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Proses itu misalnya kalau sudah ditayangkan sebuah video, pasti Ibu Bapak bilang, ayo anak-anak sekarang bentuk sebuah kelompok untuk diskusi. Nah, selama diskusi itu, kan mereka saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, itu namanya pembelajaran proses. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, dari diskusi itu, anak-anak pasti di endingnya pasti ada presentasi kan? Nah, presentasi yang udah disusun anak-anak itu merupakan sebuah produk. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu guru semuanya. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda, itu harus kita ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, comfort untuk anak-anak supaya anak-anak merasa itu adalah rumah kedua mereka sehingga mereka bisa menyerap materi dengan baik. Dan next, metode pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pasti ada tantangannya. Pasti Ibu Bapak ada pengorbanannya. Di sini kita akan membuat suatu materi, misalnya mau ngajar besok, pasti kita nyiapkan videonya dulu, bahan buat diskusinya, LKPD-nya, maupun semuanya lah yang berkaitan dengan materi yang harus kita sampaikan nanti, sampai buat penilaiannya semuanya harus kita persiapkan. Nah, yang pertama adalah faktor waktu. Tantangannya adalah sulit bagi guru untuk memberikan perhatian individu kepada setiap siswa dalam waktu yang terbatas. Di saat-saat mungkin kita juga paham ya, waktu kita tidak terlalu banyak, tapi kita harus menyiapkan semuanya materi secara kalau sesuai dengan modul ajar kan banyak ya. Jadi faktor waktu itu sangat menentukan. Yang kedua, biaya tinggi. Kadang-kadang dalam suatu kita memberikan materi, kita memerlukan biaya yang tinggi. Itu tidak semuanya sih. Akses ke berbagai sumber daya untuk mendukung pembelajaran mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Mungkin pernah kita, kalau selama saya ngajar sih di kelas 6 ini belum membutuhkan biaya tinggi sih, tapi kadang-kala pasti ada lah gitu. Yang ketiga adalah tekanan tinggi. Banyaknya proses yang harus dikelola dapat membuat guru merasa kewalahan. Kita harus ngoreksi kerjaan murid, kita harus ngerjain
pekerjaan yang sampingan atau ya namanya kita guru kan pasti Pak Bu nggak ngerti nih Pak Bu gitu ya kan, pasti itu pernah kita alamin semuanya. Implementasi penempatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Itu kita harus menyiapkan ruang belajar sesuai kecepatan. Terus proyek berbasis minat itu ini adalah implementasinya, penempatannya. Menyesuaikan materi ajar, ruang belajar sesuai kecepatan, dan proyek berbasis minat. Itu terus, nah strateginya. Pasti kalau strategi itu harus kita pakai untuk supaya kelas itu bisa kita buat menarik. Yang pertama adalah penggunaan teknologi. Saya yakin Bapak, Ibu guru semuanya bisa menguasai IT. Seperti laptop, Infocus, dan sebagainya. Yang kedua adalah kelompok belajar. Mengorganisasi siswa dalam kelompok berdasarkan minat atau kemampuan untuk mendukung pembelajaran kolaboratif. Seperti yang saya tadi bilang, kan kelompok belajar untuk anak-anak itu dikelompokkan, Ibu Bapak pasti tahu mana yang kemampuannya rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, yang ketiga adalah umpan balik berkelanjutan. Umpan balik berkelanjutan berarti memberikan umpan balik secara reguler untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan memperbaiki proses belajar. Umpan balik itu biasanya kita berikan di akhir pembelajaran. Nah, pengukuran keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah penilaian formatif. Menggunakan kuis dan diskusi untuk mengukur pemahaman siswa secara real time. Proyek akhir menilai hasil kerja siswa melalui proyek yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi. Yang selanjutnya adalah refleksi siswa, mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Jadi merefleksikan itu, melakukan refleksi itu kan seperti pencerminan ya, apa yang kita ungkapkan materi saat itu, kita lakukan refleksi ke anak murid. Kesimpulannya adalah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi adalah menghargai perbedaan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pertumbuhan setiap siswa. Yang kedua adalah tantangan sebagai peluang. Mengatasi tantangan dalam pembelajaran dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah keunikan setiap anak. Setiap anak itu mempunyai keunikan walaupun mereka taraf pemahamannya rendah. Setiap anak itu unik dan pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi untuk menghargai perbedaan tersebut. Jadi walaupun Ibu Bapak udah mengkelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuannya, tapi antara anak yang kelompok 1 dan lainnya, itu kita harus didik empatinya untuk saling menghargai. Untuk kelompok yang kecepatan pemahamannya tinggi, itu berarti mereka diberi pembelajaran yang agak lebih sulit dibandingkan teman-temannya yang tingkat pemahamannya sedang atau rendah. Nah, kalau yang sedang berarti Ibu Bapak pasti nanti akan membuat konten itu sesuai dengan tinggi, sedang, atau rendah. Yang rendah itu berarti kita bikin yang simple supaya anak tidak terlalu terlalu pemahaman yang tinggi itu dia pasti tidak akan seperti yang temannya mencapai pemahamannya dengan yang kecepatannya tinggi. Sumber daya untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah buku dan artikel. Banyak literatur yang bisa kita bahas tentang teknik dan strategi pembelajaran ini. Yang kedua adalah kursus pelatihan. Yang udah saya lakukan adalah kursus pelatihan. Yang ketiga adalah komunitas guru. Nah, kita nantinya bisa masuk ke komunitas guru untuk saling berbagi praktik baik. Mungkin mungkin itu saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan materi pertama yang saya sampaikan berguna untuk Bapak Ibu nanti mengaplikasikan di kelas. Mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu terlebih dahulu lah ya,
banyak yang masih muda gitu. Tapi mudah-mudahan berguna. Nah, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan untuk bisa disampaikan dalam materi yang barusan saya utarakan. Mungkin ada yang belum paham atau bagaimana. Kalau nanti saya belum bisa menjawab, mungkin saya akan bisa banyak baca literatur lagi atau bertanya lebih banyak dengan Ibu Kepala Sekolah kita. Bapak Ibu, silahkan. Monggo Pak Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali itu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam satu kelas itu kita seringkali melihat anak ini yang ada yang kelas efektif, ada yang tidak efektif gitu. Di antaranya itu ada anak yang berkebutuhan khusus dan juga yang tidak berkebutuhan khusus. Dia sih normal gitu kan, tapi kegiatannya ini aktif di kelas. Nah, apakah layak, apakah pas metode yang pembelajaran berdiferensiasi ini kita lakukan di kelas? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tindakan kita sebagai guru melihat anak-anak yang jadi ABK misalnya ya aktif dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah kita menegurnya dengan cara yang berbeda masing-masing? Jadi seperti ini misalnya, saya sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan cara menegur anak yang ABK seperti ini. Jadi mohon pengarahan itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarak. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini untuk anak ABK ya, seperti yang kemarin saya pulang dari pelatihan itu, saya kan sempat aplikasikan ke Usman yang kita ketahui bersama kan kemarin Usman baru melakukan pemeriksaan di rumah sakit bahwa dia termasuk anak berkebutuhan khusus disabilitas mental ringan. Nah, di situ yang saya rasakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, layak kenapa? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kedua, layaknya kenapa? Karena di situ kan ada pengelompokan, Pak. Pengelompokan untuk yang berkemampuan rendah. Jadi untuk Usman kan masuk kebutuhan pengelompokan rendah. Jadi di saat guru mengelompokkan, itu saya lebih banyak pendekatannya ke kelompok yang rendah, Pak. Saya lebih intens, ya, lebih banyak. Pasti dia banyak pertanyaan, banyak keluhannya juga nggak bisa gitu. Nah, itu kita deketin, kita beri soal yang sesuai dengan kemampuan dia. Memang sih kerepotan guru ya itu waktu itu. Kita harus bagi-bagikan soal yang istilahnya untuk anak yang berkebutuhan khusus itu beda dengan yang kemampuan sedang atau tinggi. Memang agak repot, tapi Pak setidaknya di situ ada kelihatan signifikan bahwa Usman kan misalnya nih kayak norma kemarin yang saya kasih ya Pak. Nah, Usman bikin ini nih, kalau ini bikin waktu saya kemarin bikinnya kalau nggak salah tentang yang kebutuhan khusus itu sempat saya ulang lagi ya Bu ya, ini mohon izin ya Bu, yang waktu observasi itu tentang norma itu membuat oktopus norma. Nah itu dia seneng mengelem-ngelem, di situ ada tulisannya apa contoh norma, itu apa aja, bersalaman sama guru, nanti ditempel, ini norma ini masuk dalam norma kesopanan gitu. Jadi dari situ, oh sopan ya Bu gitu, walaupun memang ya agak lama banget sih Pak, tapi lambat laun Osman paham bahwa ini agama, norma agama, ini norma kesopanan, ini norma hukum, walaupun agak lama daripada teman-temannya. Sama masih belajar Pak. Ini kalau bicara seperti ini kan ada perbedaan pemikirannya orang ABK, anak ABK sama normal. Iya. Apakah itu soal pasti berbeda? Itu yang pertama. Kalau saya buat
nggak sebanyak dengan kemampuan yang tinggi atau sedang, Pak. Maksudnya nggak banyak itu Ibu? Misalnya nih, Oh, gimana? kemampuan tinggi saya beri soal 10. Nah, kalau untuk Usman, ya 3 lah, saya diskon 3 gitu. Tapi 3 atau 5 gitu. Tapi yang kira-kira pasti bisa, simple soalnya bisa dikuasai dia karena biasa diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kan kalau kayak Usman itu tipikalnya yang berulang-ulang yang dia bisa pahami. Iya. Perkalian berulang, terus menyebut hari-hari yang berulang itu dia paham. Tapi kalau yang udah pemahaman itu nalar, dia udah sulit, Pak. Iya, Ya Ibu. kita nilai dari situ. Satu lagi Ibu, sebanyak pertanyaan sebenarnya di kepala saya nih Bu. Ada yang namanya ANBK Bu ya. Iya, ibaratnya ANBK ini kan dari dinas itu tidak tahu apakah dia berkebutuhan khusus itu bagaimana, kurang paham gitu ya saya. Kalau seandainya kayak Usman atau Palih itu, ternyata dia masuk kepada ANBK, ya kan? Itu bagaimana nyikapinya Bu? Ya. Saya lanjut jawab ya. Iya Ibu. Oke. Kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus, Ibu boleh di sini, Bu. nggak usah. Kalau anak yang berkebutuhan khusus dari kelas 1 itu sampai kelas 6 memang sebaiknya ada surat dari dokter. Sehingga surat itu yang nanti menunjukkan bahwa dia itu punya kebutuhan khusus tipe apa, kan banyak macam. Nah, surat itu yang akan kita berikan kepada operator untuk dimasukkan ke dalam dapodik. Nah, itu nantinya akan kesaring. Pada saat ada NBK di kelas 5, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu udah langsung terpinggirkan, otomatis dia nggak akan terpilih. Memang semuanya random, tetapi jika ada surat itu dan surat itu sudah dimasukkan ke dalam dapodik, itu otomatis anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak akan tersaring untuk mengikuti ANBK. Jika ada yang seperti itu, otomatis kita juga akan melaporkan sehingga mungkin cadangan itu yang akan naik, yang anak yang berkebutuhan khusus itu bisa kita tiadakan gitu. Gitu aja Pak, cukup. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Mungkin itu ya, Bu. Udah ya, Pak, Bu. Ini saya mau masuk materi kedua, boleh? Minta izinnya buat mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk materi yang kedua ini, nah ini penting banget untuk Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan berharga sekali ya Pak, Bu. Ini yang saya dapatkan, kalau menurut saya sih lumayan membantu di saat anak murid mengalami suatu kebosanan dalam belajar atau di awal pembelajaran itu anak murid dari rumah itu udah moodnya tidak enak atau lagi down atau bagaimana. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional, baiklah. Ini saya skip dulu yang ini. Nah, ini adalah roda emosi. Aduh, blue chick, saya juga nggak begitu paham. Ini nama penemunya mungkin. Untuk pembelajaran emosi ini, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, emosi itu tidak hanya berupa marah atau sedih ya Bapak Ibu. Nah, kita telusuri emosi yang muncul dalam diri Anda bersamaan dengan ingatan-ingatan Anda ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian sebelumnya. Pilih minimal 3 emosi yang paling dominan Anda rasakan dari roda emosi flucik berikut. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak sekali elemen-elemen emosi ya. Di sini ada nih dari yang paling bawah, kecewa, penyesalan, bosan, muak, sedih, bingung, terkejut, berduka, membenci sesuatu, marah, agresif, ngamuk, teror, waspada, tunduk, khawatir. Nah, ini yang paling bawah ini yang
biasanya cenderung kurang masih mengarah ke negatif ya. Mungkin perasaan-perasaan itu pernah Bapak Ibu rasakan tidak? Sebelum Bapak Ibu memasuki sebuah kelas. Pasti pernah kan ya Bu, Pak? Ada rasa kesal kita bawa dari rumah. Emosi di jalan. Misalnya kita menemukan sesuatu yang nggak berkenan di kita. Terus kaget. Kaget kita naik motor, tiba-tiba ada yang nabrak kita dari belakang. Terus ada rasa takut. Takut mungkin Bapak Ibu punya sesuatu masalah yang kita bawa dari sebelumnya, kita sampai ke sekolah atau ke kelas, rasa itu tidak hilang. Nah, untuk emosi yang dibawa itu adalah yang mengarahnya ke negatif. Sikap agresif. Agresif itu berarti kalau agresif itu cenderungnya negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, yang di atasnya nih, mulai gembira, percaya diri, senang. Orang itu akan mengalami perputaran emosi seperti ini. Betul kan Bapak Ibu? Ada rasa hari ini senang. Besok belum tentu kita senang. Ada mungkin ada rasa sedih atau berduka. Kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa. Nah, pendidikan, pembelajaran sosial emosi ini itu harus kita terapkan terutama untuk kita sebagai seorang pengajar. Hari ini kita akan menggali ide-ide untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, sekolah, dan komunitas sekitar. Nah, apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk mengelola emosi Anda secara sehat dan positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang suka nyanyi, main musik, seperti Pak Didi contohnya. Pak Didi bisa nyanyi, bisa main organ. Seperti mungkin kita menonton, mungkin bisa buat otak kita refresh, healing sejenak. Supaya kita tidak mengalami emosi yang seperti contoh di atas. Itu penting banget. Bayangkan Bapak Ibu dalam keadaan emosi, lagi menguasai emosi, masuk ke kelas, rasanya lihat anak murid, rasanya takutnya kita akan melampiaskan kepada anak murid. Gimana caranya? Kita harus cooling down dulu Bapak Ibu. Kita supaya bagaimana masuk ke kelas itu dalam keadaan, kalau yang kemarin pelatihan saya dapatkan adalah kita akan mengalami mindfulness. Jadi kita itu akan bukan mindfulness ya Bapak Ibu, mindfulness. Jadi kita masuk kelas itu posisi kesadaran kita itu penuh, tidak akan ada rasa emosi. Memang sulit sih, terutama untuk diri saya sendiri juga belum bisa. Nah, selanjutnya, mengapa? Nah, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dalam sistem pengelola emosi kita. Bagaimana supaya kita tidak emosi? Nah, pengambilan keputusan yang dimulai dari kalau emosi kita tidak baik, yang akan kita dapatkan di hari itu tidak akan maksimal. Ya, tidak akan ada mindfulness saat kita menjadi seorang pendidik. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kecewa. Misalnya kita ikut kompetisi, kita kalah, atau kecewa, mungkin ada sesuatu yang kita harapkan tetapi ternyata tidak terwujud, kemunduran, atau kemalangan. Itu peristiwa tiga itu kadang tidak ada yang kita rencanakan, yang akhirnya akan membuat Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu bisalah mengelola emosinya masing-masing berdasarkan CESEL. Nah, ini CESEL ini adalah organisasi yang untuk CESEL itu untuk menyelidiki bahwa pembelajaran sosial emosional itu memang bagus untuk anak didik kita. Nah, ada elemen-elemennya untuk kompetisi sosial emosional.
KSE kita disingkat. Kalau di kemarin saya pelatihan itu kita disuruh bikin modul ajar. Nah, di situ untuk kegiatan pendahuluan itu masuk dalam KSE tidak, kompetisi sosial emosional tidak. Nah, di situ kita harus mana yang termasuk dalam modul ajar itu yang termasuk KSE. Di situ ada yang pertama adalah keterampilan sosial, resiliensi, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di bawahnya ada kesadaran diri. Sebelum kita mengelola emosi kita harus sadar diri untuk mengenal emosi. Emosi kita kenapa? Kita marah, kecewa. Oh, berarti kita kecewa hari itu. Karena apa? Dari kecewa karena apa? Nah, kita harus ada pengelolaan diri. Kita fokus untuk supaya emosi itu tidak akan terus-terusan saat kita masuk dalam kelas. Yang selanjutnya adalah kesadaran sosial yang berupa empati. Nah, di situ empati itu penting. Mau guru, mau anak murid itu penting empati. Kita selalu ajarkan dalam setiap pembelajaran elemen-elemen ini ke anak murid. Baik pengenalan emosi. Saya punya murid satu di dalam kelas, saya nanya sama dia, kekuranganmu apa? Saya gampang ngamuk, Bu. Gitu. Gampang ngamuk. Saya punya murid namanya Nugi. Kalau ditanya apa? Saya gampang emosi, kata dia. Nah, emosi kena apa? Saya akan tanya. Karena saya kesal, Bu, kesal sama teman gitu. Kalau dikata-katain. Dari situ saya saya harus ngasih tahu pengertian sama dia bahwa kamu harus ngelola emosi kamu. Bagaimana caranya? Anggap aja teman kamu itu hanya sekedar lesan, jadi jangan kamu tanggapin. Mungkin mereka hanya sekedar ngolok-ngolok saja. Sekarang kamu konsentrasi untuk belajar, kamu mau lulus kan? Itu saya selalu tekankan dia seperti itu. Kesadaran sosial, empati. Ada murid yang tidak merasa empati dengan temannya, ada. Dia tidak penting. Kalau teman lain jatuh itu tidak penting. Kalau teman nilainya jelek itu dia tidak akan menghibur temannya. Nah, itu kita sebagai guru harus melatih murid-murid kita supaya bisa mengenal elemen-elemen ini. Ini yang tadi. Nah, Bapak Ibu, ini yang hal yang penting yang saya pernah bahas nih di kemarin nih. Sempat saya bilang ada teknik yang saya dapatkan dari pembelajaran saat di SMK Negeri 58. Bagaimana sih kalau kita kan sebagai makhluk sosial wajar ya, emosi, marah, kesal, ya kan, kesel lah, saya dikatain begini gitu, saya dikatain begitu gitu, padahal saya kan nggak begitu gitu, maksud saya kan seperti ini gitu. Nah, ada teknik yang bisa kita terapkan kepada kita sendiri maupun kepada anak didik. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini tadinya saya mau rekam musik, jadi Bapak Ibu biar kita praktek teknik ini nih. Teknik ini bagus banget untuk mengelola emosi atau mengalami rasa kejenuhan anak. Jenuh itu kesel, jenuh, ngantuk, bete deh gitu. Bu Hera mau ngajarnya begini-begini. Nah, teknik stop ini sangat penting untuk kita terapkan di murid-murid Bapak Ibu guru nanti di kelas. Kalau mungkin guru olahraga mungkin bisa ya, sambil di lapangan, sambil duduk selonjoran bisa. Itu caranya. Yang saya tahu sih, kita posisinya nggak berdiri. Kita duduk, ini namanya teknik stop. Teknik stop. Nah, teknik stop ini, stop itu adalah singkatan. Stop, stop. Stop itu berhenti dulu dari segala aktivitas kita. Murid-murid, anak-anak sekarang letakkan pulpen. Nggak usah tutup bukunya. Terus jangan pegang apapun. Tolong posisikan kalian duduk rileks. Nah, ini Bapak Ibu bisa terapkan nih. Pertama, teknik stop. Hentikan dulu semua aktivitas yang tadi berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, take a breath. Nah, take a breath berarti ya saat anak murid sudah rileks, kalian duduk, bersandar, jangan tegang bahunya, ya.
letakkan tangan di atas meja boleh, di atas paha boleh. Nah, saat itu coba sekarang anak-anak pejamkan mata. Pejamkan mata, terus tarik napas. Nah, ibu bapak bisa itu ngasih instruksi satu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan dibuka dulu matanya. Rasakan apa yang ada di dalam paru-paru kita. Paru-paru kita rasanya mengembang. Rasakan aliran darah kita. Rasanya lancar, rasanya agak rileks, Bu. Nah, jangan dulu membuka mata. Nah, setelah itu ini observasi ini berarti kita mengalami gimana anak-anak rasanya saat kalian tadi narik napas, buang napas dalam hitungan tertentu ya, Bapak Ibu guru. Nah, sesudah itu tarik napas, rasakan bagaimana. Enak, Bu. Nah, saat itu kita akan menerima prosesnya. Rasanya rileks tidak? Rasanya ada rasa ngantuk, nggak bosen, enggak, Bu. Itu yang kemarin saya sempat terapkan di kelas 6A. Stop, take a breath, observe, and process. Ya, itu artinya teknik stop. Itu kalau teknik ini ya banyak dilakukan. Kalau saya lihat di TikTok atau Instagram, ini teknik ini banyak banget diterapkan guru-guru, terutama guru-guru penggerak nih sepertinya. Berhenti sejenak, ini. Selesai. Kalau masih kurang, lanjutkan lagi. Kalau lebih enak dengan musik meditasi, boleh. Silakan Ibu Bapak Guru berimprovisasi. Gunanya untuk apa? Supaya anak murid kita lebih rileks dengan materi yang akan kita teruskan lagi ke selanjutnya sampai kita mendapatkan hasil sampai refleksi ya Ibu Bapak Guru ya. Nah, udah. Ini kayak berulang deh. Sama nih. Nah, elemennya dalam kompetisi sosial emosional KSE. Menurut well-being, kesejahteraan psikologis itu meliputi kompetensi sosial emosional, keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, mindfulness, pengelolaan diri, kesadaran sosial, sampai kita bisa jadi guru, emosi kita tidak ada. Dalam menyampaikan juga enak pembelajaran selama di dalam kelas. Bagaimana penerapannya? Dengan kegiatan rutin. Kegiatan itu jadikan kegiatan rutin. Kegiatan stop mungkin diantaranya ya, terintegrasi dalam pembelajaran. Bisa Ibu masukkan dalam kegiatan, misalnya di kegiatan inti, teknik stop tadi. Protokol atau budaya sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan berguna materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Silakan Miss Safira. Mudah-mudahan saya bisa ya Bu. Berdiri. Duduk aja ya. Berdiri. Ya, Ibu Hera, perkenalan saya mau izin Jangan bahasa nanya. Inggris ya Miss. Hah? Jangan bahasa Inggris. Oh enggak tenang aja kok. Saya bahasa Korea paling. Boleh. Ya. Oke, Ibu, saya mau nanya mengenal emosi ya. Sejujurnya saya ini kan sebagai guru bina studi, hampir semua anak saya kenal semuanya gitu. Maksudnya tidak hanya dengan anak-anak ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, kadang dalam kelas itu kita sudah berusaha nih sebagai guru untuk mengontrol emosi kita dengan kita tarik nafas, terus misalkan buat merendami anak-anak nih biar nggak berisik, tapi kan nyatanya kan kita bilang baru jangan berisik ya anak-anak dan segala macam, Begitu paling lagi. cuman Berulang. semenit 2 menit terus Ulang berulang lagi. Gimana ya Bu supaya menurut Ibu supaya kita tuh bisa mengontrol emosi dengan baik, terus anak-anaknya juga nggak ikutan emosi juga ke kita gitu Bu.
Silakan Bu. Terima kasih Pertanyaan Miss itu aja. Safira Iya Bu. atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang bisa kasih saran atau pendapat? Kalau tidak boleh. Kalau boleh izinkan saya untuk ini ya menjawab pertanyaan Miss Fira. Kalau untuk saya nih, saya pribadi ya, kalau di kelas 6, anak kelas 6 itu usia menjelang pubertas, apa yang sudah pubertas. Anaknya udah akil balik. Dan mereka kalau kita kasih tahu kadang gitu memberontak ya. Dan anak-anak tenang mau pakai tepuk 1, 2, 3 setengah, tepuk diam gitu. Pasti akan berulang kembali kan Bu. Memang kita harus ya memang udah kan anak-anak kan macam-macam mereka berasal dari keluarga yang macam-macam ya. Kita nggak bisa seketika itu membuat anak harus diam gitu memang nggak bisa. Biasanya saya sendiri nih berdasarkan pengalaman saya berjalan ke tengah-tengah murid. Yang rame yang mana nih? Yang rame yang mana? Itu saya berdiri di situ. Dan ada rasa kejengkelan saya pasti ada. Kesel gitu. Anak gak bisa dibilangin. Udah gitu kadang noyor kepala teman atau bagaimana. Terus saya ingat lagi. Ya aku punya anak ya gitu. Empati saya munculkan di situ. Sabar gitu. Akhirnya ada menghibur dulu sabar. Akhirnya gini. Nah, biasanya di situ saya akan memberikan sesuatu yang membuat anak biasanya untuk diam itu kayak seperti sanksi sedikit sih Miss, tapi sanksi yang mendidik yang tapi yang sesuai dengan materi hari itu gitu. Kamu, saya gitu, kamu dari tadi rame. Ibu akan memberikan kamu tugas yang lebih nih. Jadi nanti kamu kemungkinan tidak bisa menyelesaikan, teman pulang kamu akan di situ gitu. Dan ibu akan tungguin gitu. Ibu akan kasih lebih. Terus, ya ibu gimana? Pokoknya harus gitu. Nah di situ memang agak ngegas sedikit sih, guru penting banget itu. Di situ kegalakan saya agak muncul di situ. Jadi ya memang harus ada hukuman sedikit sih Miss gitu. Kalau saya sih gitu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa yang lain gitu karena apapun nggak mempan gitu. Mungkin kalau saya tarik ke meja saya, posisi di kelas saya juga nggak memungkinkan, nggak kondusif. Nutupin papan tulis Bu Guru kalau dia taruh di situ gitu. Jadinya apa ya? Saya deketin. Jadi di situ saya agak gas dikit gitu. Kamu gimana nanti saya kasih hukuman seperti ini tapi yang mendidik sih gitu. Lebih Bu, iya gitu. Suruh ngepel Bu, tamunya pasti suruh begitu. Enggak juga Bu Hera enggak seperti itu gitu. Masa iya enggak ada yang perlu dipel-pel gitu. Itu aja sih Miss. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya. Terima kasih Ibu Yani atas waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan materi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan berguna buat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pulau Gebang 07. Mohon maaf kalau di saat penyampaian ada kesalahan kata, kekurangan. Mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih jam 10. Selamat pagi Ibu Bapak Guru semuanya. Pagi. Semangat. Kepada yang terhormat Ibu Katalina Yani Indratno selaku Kepala Sekolah SD Pulau Gebang 07, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mempresentasikan oleh saya selama pertemuan 2 kali pengimbasan di SMK Negeri 58 di Bambu Apus dan di SMA Negeri 61 di Pondok Bambu. Jadi 2 hari itu saya mendapatkan 2 pertemuan ya untuk materi
pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk materi yang saya dapatkan hari ini, yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, kalau diferensiasi kan different itu kalau nggak salah artinya perbedaan. Kalau di bahasa Inggris ya, Isira. Mohon izin kalau ada salah nih. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya Ibu Bapak kalau selama saya mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan masih banyak kekurangan. Di sini saya sama dengan Bapak Ibu guru sekalian belajar. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang diberikan dari para guru penggerak di saat pelatihan 2 hari tersebut. Nah, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat slide selanjutnya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, intinya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang semuanya kita pusatkan kepada anak didik kita. Kalau sebelumnya kan pelajaran seperti kurikulum sebelumnya KTSP atau yang sebelum-sebelumnya itu kan sebagai center adalah seorang guru ya. Kalau di sini sebagai center adalah semua murid-murid yang kita didik di dalam kelas yang kita ampun. Nah, di sini pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menciptakan kesetaraan belajar untuk semua siswa dan menjembatani kesenjangan pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui, kita jadi guru tidak hanya setahun 2 tahun, pasti kita tahu murid kita mempunyai perbedaan. Pasti ada yang berbeda, baik tingkat kemampuan maupun tingkat IQ-nya. Ada yang bisa belajar dengan